Ya, Halo Spartans dan teman-teman pendengar semua, pada podcast tentang Muting episode 16 kali ini bakal dibawain sama aku, Dinda, dari Divisi Legal Muting 2021. Nah, sesuai judul dari podcast ini, pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol bareng Kak Gabriel Cahya Anugrah, alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2012, yang saat ini sedang berkarir sebagai legal counsel di Fast Financial Group. Nah, mungkin biar kita bisa lebih akrab dengan cerita dan ilmu-ilmu yang akan dibagikan sama Kak Cahya nanti, kita bisa kenalan dulu kali ya sama Kak Cahya. Silahkan, Kak. iya, perkenalkan teman-teman, nama saya Gabriel Cahya Anugrah, biasa dipanggil Cahya. Hari ini profesi saya, kesibukan saya ya, itu berprofesi sebagai legal counsel di suatu grup bernama Fast Financial, yang mana Fast Financial ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan atau sistem pembayaran gitu ya. Termasuk juga di dalamnya ada beberapa jenis produk seperti marketplace, kemudian juga jual beli intinya menggunakan elektronik gitu, menggunakan teknologi. Jadi basicnya fintech lah gampangnya. Aku menjadi legal counsel di sana dan memang hari ini aku handle beberapa jenis industri, tapi berkaitan sama mungkin itu ya seputar aku hari ini gitu. Oke, Kak. Terima kasih sudah memperkenalkan dirinya. Nah, setelah kenalan lebih jauh lagi nih sama Kak Cahya, aku dan mungkin teman-teman pendengar tuh penasaran gitu ya, gimana sih proses Kak Cahya untuk akhirnya bisa sampai pada titik saat ini. Jadi berkaitan dengan proses berkarir dari Kak Cahya setelah lulus kuliah sampai bisa menjadi seorang legal counselor. Bisa Baik, diceritain nggak, Kak? baik, thank you Dinda pertanyaannya. Iya memang aku ini lulus 2016, tadi masuk FAUGM 2012 ya. Jadi sekitar 4 tahun kuliah dan salah satunya kesibukannya di Sparta gitu ya, di Sparta. Dan ini membantulah untuk aku menentukan karir yang mau aku tuju gitu. Jadi dulu mindsetnya yang aku suka tuh mindset sebagai penasihat hukum, sebagai lawyer gitu ya. Tapi memang setelah lulus lah baru aku lebih mengerti gitu sebenarnya penasihat hukum tidak hanya yang di pengadilan aja gitu kan. Salah satu profesi yang aku akhirnya coba tuju adalah corporate lawyer waktu itu. Jadi pasca lulus aku tuh mau mempersiapkan diri gitu ya. Ini versiku ya, jadi versi orang beda-beda. Versiku waktu itu aku persiapannya adalah ikut yang namanya PKPA. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya, pendidikan khusus profesi advokat. Tujuannya sama lah ya, untuk mempermudah atau mengekskalasi ketika aku interview kerja gitu. Wah ini udah ada paket tertentu yang diambil untuk kekhususannya. Emang mau jadi lawyer nih. Aku mikirnya waktu itu gitu aja, simple. Ya membantu lah, cuma mungkin yang dicari ya pasti SH-nya sebenarnya, itu yang lebih penting, lebih utama ya. Akhirnya aku PKPA di Jogja ini, baru fokus nyari kerja itu 2017, awal-awal tahun. Di Jakarta, aku mulai itu awal tahun, tahun baru, fresh year, dan aku akhirnya submit, dan submit atau apply pekerjaan nih. Tapi waktu itu aku juga sama, mindsetnya apply-nya hanya lawyer-lawyer di bidang corporate aja. Jadi tidak profesi lain lah, kalaupun ada PNS buka, company buka, atau bahkan litigation law firm buka gitu ya, aku nggak submit gitu. Jadi aku waktu itu research apa aja sih corporate lawyer base di Jakarta, aku diskusi sama senior yang udah bekerja juga, yang aku kenal gitu ya. Juga teman-teman dari fakultas hukum lain ya, dari UI, dari Unpad yang juga teman-temanku dari Jakarta misalnya, untuk mengerti lah tentang corporate lawyer ini dan juga law firm-law firm-nya. Kira aku apply di sejumlah law firm di Jakarta dan basisnya rata-rata corporate. Kalaupun ada litigasi, mereka hanya fokus litigasi yang sifatnya keperdataan aja. Jadi aku apply di sana dan waktu itu aku kantor pertamanya itu di Rusdono and Partners. 2 minggu proses aku apply itu aku dapat kesempatan untuk internship.
internship sekitar 2-3 bulan lah. Dan waktu itu selama internship aku juga tetap apply di kantor lain karena kan internship itu sifatnya sementara ya, temporary. Jadi aku proses lah di tempat lain, interview, tes tertulis dan lain sebagainya. Tapi memang Rusdiono and Partners ini atau Zikolo ya, kalau kalian bisa cek, itu menawarkan aku posisi menjadi trainee associate jabatannya. Itu juga sifatnya masih sementara sebenarnya, 6 bulan durasinya, tapi dengan berbagai pertimbangan ya, ya karena udah ada tawaran lah di depan mata, akhirnya aku ambil gitu. Selama 6 bulan berjalan, ternyata secara performa aku perlu 6 bulan lagi lah untuk bisa permanen gitu ya. Akhirnya aku ambil 6 bulan lagi di Rusdiono itu, jadi total setahun menjadi trainee associate di Rusdiono. Akhirnya aku permanen di Rusdiono gitu ya sebagai associate di sana. Tapi total sih aku di Rusdiono itu hampir 2,5 tahun lah, nggak terlalu lama. Jadi sekitar setahun 3 bulan lagi aku di Rusdiono itu. Kira-kira gitu. Jadi sepanjang perjalanan karirku di Rusdiono sekitar 2,5 tahun. Berarti sekitar sampai 2019 awal lah. 2019 awal. Nah, aku mulai melihat nih zaman itu ya, zaman tahun-tahun 2018 2019 tuh startup mulai menggeliat. Mungkin kalian teman-teman juga udah mulai banyak aware lah ya tentang startup ini. Mungkin di mata kuliah tertentu juga udah mulai dibahas gitu ya. Akhirnya aku tertarik di startup ini, industrinya pesat perkembangannya, dan aku coba, ya aku emang waktu itu ada keinginan pindah kantor lah, untuk naik level gitu ya, secara kemampuan, exposure, atau mungkin salary and benefit-nya juga gitu ya, aku mau cari yang lebih baik. Akhirnya aku apply, udah mau 5 tahun. Itu Dinda kira-kira. Oke Kak, berarti Kakak udah berkiprah di dunia corporate lawyering dan legal counseling itu 2 tahun di Ziko dan 3 tahun di Privas ya Kak? Betul. Oke, nah terus nih Kak, aku pengen dengar, mungkin Kakak ketika terjun ke dunia corporate lawyering, memutuskan untuk terjun ke dunia corporate lawyering dan kemudian beralih menjadi legal counseling itu, ada nggak sih strategi dan tips and triknya gitu? Untuk bisa bersaing dengan lawan-lawannya ketika itu kan lulusan dari fakultas hukum yang pengen jadi corporate lawyer, yang pengen jadi legal counselor kan banyak ya Kak. Mungkin Kakak Ya. ada nggak sih tips and trick pribadi Kakak gitu? Ya, ya. Ini pertanyaan yang menarik ya, karena emang dalam praktiknya itu benar-benar berasa gitu. Saingan kita, sekarang juga UPH naik sekali lah ya, Unpar juga, itu yang sebenarnya waktu itu berat gitu persaingannya. Ketika mencari pekerjaan di bidang corporate lawyer ini yang sifatnya swasta gitu ya, itu kita benar-benar harus mempersiapkan diri gitu. Dulu sih aku, ini contoh ya, kalau pengalaman dari aku tidak percaya diri waktu itu dari sisi misalnya bahasa Inggris gitu ya. Karena di kampus kita juga itu bukan jadi fokus gitu ya untuk menerapkan kultur seperti itu. Mungkin hari ini udah berbeda, aku kurang tahu ya teman-teman. Harapannya sih kalau bisa memang kultur untuk membiasakan diri dengan legal things in English gitu ya, itu udah lebih mulai dibiasakan sejak kampus, agar ketika kalian terjun gitu di dunia praktik, itu bisa lebih mulus gitu, untuk menyesuaikan dirinya gitu ya. Karena legal English itu semua sebenarnya, tapi yang paling penting kan hukumnya, substansinya. Tetap di dunia corporate lawyer ini konsep keperdataannya itu harus matang, termasuk juga hukum bisnisnya itu juga harus matang gitu. Kematangannya bisa dicek ya kalian seberapa mengerti gitu tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas 40 2007. Apalagi kalau corporate lawyer pasti di-expect untuk ngerti juga tentang pendanaan atau investasi.
Itu juga ada di Undang-Undang Penanaman Modal ya, 25/2007. Mungkin juga udah ada perubahan-perubahannya ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kalian harus juga cepat adaptasinya gitu. Nah, substansi ini yang perlu terus untuk dipelajari, didiskusikan, yang mana ya mungkin diskusi intra grup kalian aja dulu, sampai akhirnya nanti ketika tes, bersaing sama kompetitor lain ya dari Fakultas Hukum selain UGM misalnya, atau mungkin dengan anak UGM sendiri gitu. Itu kalian lebih percaya diri gitu sih. Sebenarnya gitu. Oke Kak, aku jadi penasaran dan pengen nanya lebih jauh lagi nih Kak, tentang keterampilan hukum yang harus dimiliki sama corporate lawyer dan legal counselor. Kan tadi Kakak nyebut substansi hukumnya itu seputar keperdataan dan hukum bisnis. Nah, aku pengen nanya, sebenarnya fokus mata kuliah yang harus dipelajarin selama kuliah sebagai bekal menjajaki dunia corporate lawyering itu ada apa aja sih Kak? Eh, Apakah ada perbedaannya gitu dengan kebutuhan pengetahuan dalam berprofesi? Sebenarnya mungkin ya tiap orang memandang mungkin beda-beda ya. Tapi secara prinsip pekerjaan-pekerjaan aku hari ini di legal counsel tuh juga kurang lebih sama dengan corporate lawyer. Tapi memang bedanya karena corporate lawyer itu client base, karena mereka kan ujung tombak bisnisnya mereka lah. Uangnya itu mengalir ketika makin banyak klien gitu ya, kuantitas atau kualitas pekerjaannya. Tapi kan kalau aku karena legal counsel ya aku serve satu grup aja atau mungkin beberapa company aja di dalam grup itu. Tapi secara material pekerjaan tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau aku bisa simpulin dari jawaban dari pertanyaannya Dinda barusan sih sebenarnya substansi hukumnya apa? Tadi sih aku udah coba gambarkan ya memang eee, selama kuliah ini memang penting gitu ya untuk banyak studi kasus di bidang keperdataan, serta juga dagang gitu. Karena memang selalu mindset-nya itu ketika corporate lawyer atau legal counsel, itu yang jadi, fokus adalah kita mengerti nggak sih bisnis dari klien kita. Kita harus pahamin sebenarnya. Jadi itu emang sense of komersial yang ya mungkin bisa di-prepare dari sekarang dengan, setelah mengerti itu baru nanti apply aturan-aturannya gitu ya. Nah, apply aturan-aturan ini yang harus dikuasai oleh seorang lawyer atau seorang legal counsel gitu ya. Eee, itu harus natural gitu. Kalian memang dituntut, dipekerjakan untuk itu gitu ya. Kalian bekerja untuk itu. Jadi, prinsip-prinsip atau asas-asas di hukum perdata, hukum dagang, itu memang kalau bisa udah di luar kepala apa aja misalnya. Dan itu ketika di-apply, ketika dipertanyakan oleh klien, "Ini udah aman belum kontraknya?" Kalian udah yakin bahwa itu aman gitu ya. Apalagi nanti, kalau misalnya udah berkaitan sama, undang-undang PT gitu, itu unsur yang berbeda lagi. Kalian harus mengerti siapa yang berwenang untuk tanda tangan, terus pernyataan dan jaminannya bahwa agreement ini tuh nggak ada dispute di kemudian hari itu, apa gitu ya, itu udah diatur belum di kontrak. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya harus aware dari awal. Cuma itu kan memang level-level tertentu ya, semua belajar, semuanya berawal dari curiosity, dari rasa penasaran. Ketika teman-teman emang mau berprofesi di bidang corporate lawyer ini, basic-nya itu sebenarnya curious atau penasaran lah. Kira-kira kalau misalnya gua taruh ini di kontrak gitu ya, misalnya klausul pernyataan jaminan berkaitan sama, bahwa subjek hukum ini berwenang. Perlu nggak sih? Jadi sifatnya visioner corporate lawyer itu. Karena kan tujuannya supaya secure. Beda sama litigator ya. Litigator kalau bisa, ada dispute, baru mereka dan skill lain lagi yang mungkin perlu aware dari hari ini, dulu aku nggak aware ya, dulu zaman aku kuliah, itu mungkin teman-teman yang lebih aware adalah teman-teman dari CIMC, yang komunitas MCC internasionalnya UGM ya. Itu berkaitan sama funding atau fundraising atau investasi lah. Memang mungkin kita sekelibat aja gitu ya belajar undang-undang penanaman modal misalnya. Tapi itu sebenarnya yang paling dibutuhkan ternyata.
atau yang lebih sering didengar adalah M&A atau merger and acquisition. Nah, itu mulai baca-baca, mulai didiskusikan intragroup di LOLSO atau mungkin di komunitas. Itu menarik juga, teman-teman. Jadi ketika kalian nanti interview, kalian paling nggak udah tahu gitu sebenarnya step-step misalnya untuk pendanaan di Indonesia dari berproses selama kuliah sampai akhirnya nanti memang memutuskan mau jadi corporate lawyer atau legal counsel. Kira-kira itu yang mungkin sangat akan membantu dalam proses pencarian pekerjaannya nanti. Oke Kak, aku juga setuju sama Kak Cahya, terutama di bagian pengasahan keterampilan ketika kuliah itu melalui kompetisi-kompetisi gitu. Terus Kak Cahya juga tadi sebut tentang manfaat dari partisipasi seorang mahasiswa Fakultas Hukum yang pengen jadi corporate lawyer atau legal counselor di MCC atau kompetisi peradilan semu. Nah, kalau nggak salah nih, waktu tahun 2014, Kak Cahya pernah jadi mahasiswa berprestasi Fakultas Hukum UGM 2014 atas prestasinya di MCC ALSA Piala MA ya, Kak ya? Ada recordnya ya kalian ya? Iya, iya betul. Kayaknya pernah. Ya, itu aku penasaran nih, ketika itu motivasi kakak apakah sama seperti yang baru saya kakak jelasin itu, ikut MCC, atau beda gitu, atau kakak waktu itu masih belum punya pandangan tentang corporate lawyering. Terus perannya waktu itu apa tuh Kak? Bisa tuh diceritain di sini. Iya, dulu itu sebenarnya beda sih pandangannya ya, nggak literally mau jadi lawyer gitu, belum. Dulu itu aku tertarik MCC ya karena memang aku melihat ketika dideskripsikan gitu ya tentang MCC itu apa, aku tertarik soal konsepnya gitu ya. Konsep untuk mengerti tentang hukum acara dan juga substansi dari pidana atau perdatanya gitu untuk membahas suatu kasus lah, tapi secara menyeluruh, holistik. Nah, itu yang bikin aku tertarik sebenarnya. Dan waktu itu juga mulai terjun di beberapa aspek. Salah satunya aku juga senang mempelajarinya di aspek penasihat hukum tadi, gitu ya. Karena membela klien gitu ya, membela orang yang sebenarnya kalaupun bersalah, tapi sebenarnya kita harus tetap protect gitu hak-hak hukumnya gitu ya berdasarkan misalnya hukum acara pidana gitu. Waktu itu kan aku ITE ya kasusnya. Nah, itu apa aja tuh di hukum acara pidana, di undang-undang ITE yang ada untuk memprotek klien ini. Ya, waktu itu sih kayak gitu. Tapi memang pekerjaanku basisnya waktu itu BAP. Jadi tapi ketika aku kompetisi happy ya dalam artian mau juga untuk kontribusi di Sparta di 2015 diminta temanku Dandi untuk jadi wadir internal karena menurutku perjalanan untuk menjadi pejuang MCC kali ya teman-teman di Sparta menarik gitu. Pejuang MCC nggak harus ikut MCC banget, tapi organisasi Sparta ini membantu kalian untuk how to manage organisasinya. Itu sesuatu yang challenging juga loh, gitu. Jadi ya itu yang bikin aku mau kontribusi aktif di Sparta. Tapi memang tadi ya aku udah singgung di awal, kenapa akhirnya mau corporate lawyer. Menurut pengalaman kakak, atau mungkin pandangan kakak secara umum, mahasiswa fakultas hukum yang pengen jadi corporate lawyer atau legal counselor itu harus banget nggak sih Kak punya pengalaman magang di law firm? Atau pengalaman magang iya harus, tapi nggak harus di law firm? Gitu Kak. Menarik pertanyaannya. Kalau aku pribadi sebelum jawab harus enggaknya ya, dulu punya pengalaman magang di 2 tempat, satu LBH di Jogja, itu sifatnya publik banget ya, hukum publik banget, karena hak-hak yang dibela tuh hak asasi manusia gitu. Jadi sebenarnya irrelevan sama pekerjaanku hari ini. Tapi yang kedua nih relevan, aku pernah magang di sekarang udah Pertamina sih. Jadi in-house counsel-nya, legal counsel-nya di Total INP Indonesia. Itu dari Perancis, tapi sekarang udah jadi Pertamina yang
karena masa kontraknya udah habis gitu ya 30 tahun, terus habis. Itu relevan buat aku dulu. Karena ketika interview yang ditanya, seputar itu juga jadinya. Karena kan aku udah berpraktik ibaratnya sebelum lulus kuliah gitu ya. Paling nggak udah ada gambaran sebenarnya ngapain sih kerjaannya gitu. Dulu udah mulai dikasih pekerjaan-pekerjaan untuk riset. Karena kan basic, oh ya sorry, mungkin ini relevan juga harusnya di jawaban substansi hukum tadi ya, pertanyaan substansi hukum tadi. Khususnya untuk corporate lawyer. Magangnya di mana, ya tadi aku udah bisa ngasih contohnya di aku juga. Yang relevan ketika aku interview pekerjaan pasca lulus adalah ketika aku magang di Pertamina itu gitu ya. Makanya yang LBH tadi karena sifatnya hukum publik mungkin akan relevan ketika teman-teman mau ambil bidang-bidang yang seperti NGO atau LBH itu sendiri. Dan misalnya teman-teman nanti ada kesempatan magang di kejaksaan atau di pengadilan, ya mungkin itu relevannya ketika teman-teman ambil CPNS gitu kali ya. Nah kalau aku pribadi sih ngelihatnya gini, banyak teman-temanku juga waktu itu seangkatan yang magang di law firm di Jogja, dan aku yakin senior-senior kita banyak apa namanya, iya kalian bisa menjadi pintu gerbang ya buat kalian alumni-alumni kita, senior-senior kita yang sudah jadi lawyer di Jogja untuk coba apakah ada peluang magang di sana, karena atau mungkin jadi bahan juga buat kalian mencicipi atau mengalami gitu ya. Gini loh kira-kira corporate lawyer. Contoh di Jogja yang aku inget tuh Pak Maheka, itu alumni UGM juga, itu deket SS depan UNY itu, nah lokasinya di situ tuh, itu bisa jadi contoh, itu corporate ya setahuku. Tapi rata-rata memang di Jogja litigator ya, karena bisnis di Jogja kan nggak sebanyak di Jakarta gitu. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa magang di Jakarta, itu akan lebih baik lagi sebelum lulus gitu misalnya. Ada juga pasti kesempatan-kesempatan itu ya. Nah itu mungkin bisa jadi ajang buat teman-teman ngelihat menilai diri teman-teman cocok nggak ya gue jadi corporate lawyer seperti itu. Karena corporate lawyer juga ini sneak and peek aja ya, sedikit-sedikit. Corporate lawyer mungkin akan ada tuntutan untuk kalian lembur, dan itu constantly, hampir setiap hari kalian lembur gitu ya. Karena ya tadi yang aku sempat dijelaskan di awal, beda yang prinsipil apa gitu ya antara corporate lawyer dengan legal counsel adalah industrinya. Industrinya yang dihandle tuh banyak sekali. Jadi untuk kalian ya satu basis hukumnya harus dapat tadi perdata, UPT sama undang-undang investasi atau penanaman modal. Itu basis hukumnya harus kuasai dulu. Untuk langkah berikutnya kalian harus pelajarin kekhususannya lagi. Macam-macam ya, ada jasa konstruksi, ada TMT, teknologi media and telecommunication, ada energi, ada mining. Nah, itu tuh layer-layer yang kalian harus pelajari awal-awal di pekerjaan sebagai corporate lawyer. Oleh karena itu pasti butuh waktu, jam terbang. Apalagi nanti jenis pekerjaannya macam-macam ya. Corporate lawyer, ya kalian mungkin pernah dengar tuh, kontrak drafting jelas, legal opinion jelas, legal memorandum, bedanya apa tuh opinion sama memorandum? Nah itu nanti kalian harus gali lagi bedanya apa misalnya. Terus strukturnya seperti apa gitu ya. Hal-hal mendasar juga kayak 5W1H itu juga ternyata dibutuhkan nih ketika drafting ini. Atau nanti mungkin kalian akan bertemu sama yang namanya legal due diligence gitu ya. Terus ketika transaksi berjalan untuk misalnya jual beli saham, kalian juga harus ngerti unsur-unsur kayak condition subsequent. Gitu-gitu memang rumit gitu kelihatannya. Cuma nah itu yang membuat kalian jadi lembur juga karena harus pelajarin itu. Industri tadi yang dipegang banyak, tapi ketika orangnya pribadinya passionate, pribadinya curious gitu ya, banyak yang bertahan gitu. Nah aku pribadi sih, ya itu ya terlihat sendiri tadi tahun kedua akhir aku shifting ke legal counsel karena industri yang dipelajarin fokus di kurang lebih satu bidang itu teknologi finansial misalnya yang aku pilih hari ini. Jadinya aku bisa
lebih manage waktunya gitu. Pekerjaannya mirip-mirip lah, mungkin ada legal opinion, tapi lebih simpel jadinya karena untuk manajemen kantor gitu ya. Jadi aku bisa bikin lebih simpel apa yang benar-benar dibutuhin. Sedangkan kalau lawyer itu kan yang dibutuhkan ibaratnya capnya gitu ya. Oh ini law firm besar. Nah itu misalnya kalian pernah dengar nafsirkan hukum ya, eh, fokusnya gitu nanti ujung-ujungnya. Kita mengerti hukumnya apa, penafsirannya seperti apa, ya itu tugas utama kita. Tetap ke sana sih arahnya. Oke, Kak. Menurut kan sih profesi corporate lawyer dan legal counsel berdasarkan pengalaman pribadi sama mungkin pandangan umum nih dari pengalaman orang lain yang udah pernah Kak Cahya temuin sama corporate lawyer. Iya, corporate lawyer tuh sebenarnya menjanjikan sekali gitu. Ini menjanjikan konteksnya misalnya material. Karena semakin tinggi level di law firm-nya gitu ya, misalnya jenjangnya anggap aja ada junior, ada associate, ada senior associate, terus nanti yang terakhir misalnya partner gitu ya, jenjangnya empat itulah. Ketika semakin naik levelnya, pasti salary dan benefit-nya lebih tinggi. Apalagi misalnya kalian bisa terjun di law firm yang skalanya besar. Tadi aku udah sebut kayak ada Assegaf Hamzah and Partners, Adi Putranto Hadinota and Partners, misalnya Ewa MP dan lain sebagainya lah. Banyak law firm besar yang menarik. Cuma memang nggak mudah ya. Mungkin ini juga satu tips juga teman-teman ketika nanti benar mau terjun di dunia corporate lawyering ini, kalau bisa lebih mau humble gitu, mau humble. Dalam artian tidak picky. Banyak teman-teman di dulu ya, teman-temanku atau teman-teman yang aku kenal gitu ya, mereka picky gitu, gue maunya di firm yang besar gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin teman-teman dikasihnya di firm yang kecil dulu gitu. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan utamanya, jawabanku menjanjikan sekali dalam artian materialnya tuh akan bagus. Jadi ya itu ya, semakin kalian ya tadi curiosity basisnya itu curiosity, semakin kalian penasaran, semakin kalian handle banyak pekerjaan, semakin kalian dipercaya sama bos kalian ya, senior kalian, atau mungkin bahkan partner kalian untuk handle suatu pekerjaan dan pekerjaannya itu kualitasnya bagus ya. Ya pasti akan lebih cepat juga meningkat karir kalian gitu di bidang corporate lawyer ini. Tentu exposure kalian, jadi nggak cuma materialnya aja, dalam artian tadi salary, benefitnya tinggi gitu, besar gajinya dan lain sebagainya. Tapi exposure-nya juga, mungkin hal yang kalian handle transaksinya semakin kompleks, semakin menarik gitu ya, atau bahkan kalian juga diminta untuk expert untuk di bidang tertentu. Misal yang lagi happening hari ini kan expert untuk mengenai data pribadi, ya kan, tentang data protection. Mungkin kalian akan lebih banyak dikasih klien-klien yang sifatnya data protection itu tadi, atau financial technology misalnya. Yaitu tentu dari sana akan boost karir kalian juga, kalian semakin banyak dikenal orang, menjanjikan ya dari sisi materialnya nanti akan berpengaruh juga secara nggak langsung gitu. Secara mungkin nggak cepat, tapi pelan tapi pasti akan sampai ke level itu gitu. Gitu sih teman-teman. Sama halnya mungkin kayak legal counsel, mungkin ya mungkin ayah kalian atau saudara-saudara kalian yang memang sudah di umur-umur tertentu yang profesinya jenjang karirnya bagus gitu ya. Ya semakin kalian dipercaya gitu ya untuk misalnya handle tim legal gitu, menjadi head di suatu company. Nah, itu kan kualitas kalian semakin ini ya, pekerjaannya exposure-nya semakin besar gitu. Gimana untuk handle tim legal itu. Dan ketika kalian berhasil gitu ya, kalian misalnya diskusi sama ada networking dari teman-teman kalian yang berprofesi sama, dan ketika misalnya company yang lebih besar butuh, bisa aja ditarik ke sana dan tentu ya salary and benefit-nya jadi lebih besar lagi.
Nah, ini udah perhitungan matematis ketika kalian mau apa nih di hidup kalian gitu kan, mau cuan atau apa gitu kan, balik lagi ke teman-teman gitu. Cuman kalau ditanyakan, aku sih bisa meyakinkan satu hal bahwa profesi ini secara, eee, s apa ya, secara, eee, material itu salah satu yang tinggi lah, salah satu yang tinggi dibandingkan profesi-profesi lain, gitu. Dan lebih bebas ya karena swasta. Mungkin keterikatannya tuh nggak yang, harus kerja dulu 10 tahun di sini, nggak yang kayak gitu-gitu. Nanti mungkin kalian akan ketemu model-model seperti itulah ketika kalian explore pekerjaan apa yang kalian mau ambil, gitu. Lebih bebas, materialnya lebih besar, cuma memang yang jadi nggak enak tentu ketidakpastiannya. Karena kan, ketidakpastian dalam hal sustainable dari pekerjaannya. Nah, itu kan pinter-pinter kalian milih nih, company-nya apa, law firm-nya apa, itu kan ya pinter-pinternya kalian gitu untuk cek, wah ini dari diskusi ya, dari diskusi, oh ini company-nya bagus, sustain dia, eee, bisa bertahan lama nih, nah kayak gitu-gitu kan kalian harus bisa analisa, sebelum kalian akhirnya bahkan masuk di company itu, berkontribusi di company itu, gitu sih. Mhm, gitu Adinda. Oke Kak, berarti sebenarnya corporate lawyer itu emang secara umum profesi yang menjanjikan, tapi juga disertai dengan beban dan pengorbanan yang banyak juga ya Kak. Nah, Lumayan. aku jadi inget sesuatu nih Kak. Jadi beberapa bulan yang lalu aku sempat ikut webinar tentang corporate lawyer dan salah satu narasumbernya itu Dr. Yozua Makes, yang pendiri Mmm, Makes and Partners Law Firm itu Kak. ya, Ya. Nah, ketika itu beliau tuh menceritakan tentang kiprahnya selama menjadi corporate lawyer dan ngasih beberapa tips buat mahasiswa hukum yang pengen jadi corporate lawyer. mhm, Salah satu tipsnya yang paling aku ingat banget itu adalah jadi corporate lawyer itu harus punya pacar yang pengertian dan sabar dengan kehektikan dunia lawyering-nya. Nah, aku tuh jadi penasaran nih, Kak. Sebenarnya work life balance buat corporate lawyer itu gimana sih, Kak? Emang sesibuk itu ya? Sebenarnya iya, kayak gimana gitu kesibukannya? mhm mhm. Menarik. Iya, memang punya pacar yang pengertian, lucu juga Pak Marquez. Eee, aku nggak kenal beliau sih, cuma ya mungkin benar juga sih. Ini mungkin jadi ini juga alasanku lah, ketika aku akhirnya milih pindah profesi mungkin ya, slightly different lah, dari yang corporate lawyer ke legal counsel juga mungkin salah satu pertimbangannya itu. Karena memang waktu aku di corporate lawyer di Rusdiana and Partners itu aku hampir setiap hari lembur, teman-teman. Pulangnya bener-bener malam jam 11 kali paling cepet ya, 11 malam, atau bahkan kalau memang pekerjaannya sedang hektik, yang di-handle banyak bisa sampai pagi, jam 2 jam 4 gitu. Pernah yang emang nginep gitu, ada masa-masa seperti itu. Tapi mungkin nggak semuanya gitu ya, ada ternyata di beberapa law firm kulturnya udah berbeda, apalagi sekarang pandemi, rata-rata WFH gitu. Cuma memang kerjaannya tetap banyak, tetap ada lembur-lemburnya juga, tapi tetap, seperti itu sih, kalau ditanya work life balance-nya seperti apa, balancing-nya kurang memang. Jadi lagi-lagi itu balik ke teman-teman, pilihan sebenarnya, pilihan. Apakah kalian memang mau untuk jalani hari-hari karena bekerja beda ya, mindset bekerja sama orang sekolah tuh beda. Kalian hari ini kan posisi sekolah lah ya, kuliah. Kayak dulu kuliah lebih ya waktu paling bebas lah. Waktu yang paling kalian bisa nentuin sendiri ngapain gitu. Tapi kalau kerja kan ada kewajiban tertentu yang kalian harus, eee, apa namanya, bereskan, tanggung jawab. Itu udah mulai soal kedewasaan, soal tanggung jawab dan lain-lain. Nah itu kalian mau milih seperti apa? Weekend kalian lebih bolong, lebih kosong, atau weekend kalian juga bekerja dan gain ilmu? Karena corporate lawyer aku juga dulu weekend sering kerja, Sabtu Minggu. Tapi ketika legal counsel hari ini, eh,
udah jarang lah, ada tapi jarang sekali gitu. Nggak kayak waktu zaman di Rusdiono and Partners gitu. Tapi memang agak berbeda ya, ketika kalian sudah ada karir di corporate lawyer, itu akan boosting karir kalian lebih cepat secara level. Makanya ketika aku pindah ke Fast Financial Group ini, secara level tuh udah cukup punya dalam 1 hari, dan itu memang dedikasinya harus tinggi, tubuhnya juga harus sehat gitu ya, karena kan akan lembur-lembur tadi, kalau sakit-sakitan ya mendingan secukupnya aja gitu. Dan ya itu ada pengorbanan khususnya di waktu tadi ya. Ya kalian apakah tipe yang ya sama keluarga perlu ada family time misalnya, atau bahkan di zaman sekarang ada me time gitu ya, atau misalnya ya punya pacar misalnya perlu waktu berpacaran yang lebih banyak, atau yang sukanya nongkrong lebih banyak nongkrong. Nah itu hal-hal yang mungkin perlu dipertimbangin lah, harus dikorbanin gitu sih, Dinda. Jadi kalau aku bilang balance atau tidak sebenarnya. Aduh, ternyata seperti itu ya, lingkungan kerja dari corporate lawyer. Tapi ya mungkin ini bisa jadi pandangan baru buat teman-teman fakultas hukum yang mau jadi corporate lawyer dan legal counselor, karena ya emang mungkin harus disiapin kali ya Kak dari sekarang, supaya bisa maksimal gitu Kak ketika nanti terjun di dunianya, terus lebih dedikatif karena udah dari lama tahu nih masalah kayak ginian. Oke, terus aku mau nanya nih Kak, mungkin lebih spesifik lagi kali ya. Sebenarnya karir yang dijalanin sama Kak Cahya saat ini nih udah sesuai belum ya sama passion Kakak? Kalau aku pribadi udah 5 tahun berkecimpung di dunia pekerjaan yang seperti ini, aku suka. Jadi passion itu sesuatu yang kata-kata yang memang ya umumnya kan orang ya akhir-akhir inilah, tapi ternyata ini bukan curhat ya, cuma maksudnya dunia pekerjaan tuh banyak macamnya lah. Tapi aku suka gitu. Aku lebih bisa bilang mungkin passion belum, karena ya itu soal rasa juga ya, soal hati juga. Nah, hatiku tuh suka juga sebenarnya sama ngerjain pekerjaan-pekerjaan hari ini, rutinitasnya. Karena menurutku seru juga lah. Tadi ya, curiosity-ku, rasa penasaranku terpenuhi. Apalagi ya ada gium hukum selalu berkembang gitu ya. Itu kan juga benar-benar terjadi gitu di dunia bisnis, apalagi ada startup, kemudian juga bermunculan praktik-praktik bisnis baru. Nah, itu seru tuh buat aku. Aku suka gitu mempelajari hal kayak gitu. Nah, makanya aku prefer untuk jawabnya mungkin suka, bukan passion. Mungkin kalau misalnya nih, ini kan kalau ditanya passion, aku lebih passion misalnya main bola, ya aku jadi pemain bola. Nah, itu mungkin hobi kali ya. Terus mungkin ada teman yang hobi fotografer. Oh, passion gue sebenarnya fotografer. Cuma kan ya untuk memenuhi kebutuhan dia mungkin nggak cukup jadi dari fotografi aja misalnya. Gitu sih. Aku jadi masuk tim-tim sepak bola gitu. Nah, itu contoh lah. Itu maksudku contoh aja gitu sih, teman-teman. Oke Kak. Nah, sekarang aku mau mengajukan pertanyaan yang sebenarnya tuh klise banget, tapi masih banyak menjadi dilema bagi mahasiswa lulusan Fakultas Hukum nih. Jadi, gimana sih Kak caranya meyakinkan diri nih setelah lulus dari Fakultas Hukum itu nanti kita mau jadi apa? Nanti kita mau ngapain? Karena kadang kan masih banyak ya Kak yang belum tahu nih passion-nya itu di mana. Terus setelah menyandang gelar sarjana hukum itu masih bingung mau spesialisasinya di hukum yang apa atau di bidang yang seperti apa kayak gitu Kak. Mungkin dari Kak Cahya ada tips atau pengalaman gitu Kak untuk dibagikan. To clarify tadi pertanyaannya lebih ke arah gimana sih, sorry? Kayak apa tips untuk menentukan karir gitu ya? Iya benar. Oke. Ya, aku sendiri jujur waktu zaman kuliah sebenarnya tipe yang kebingungan. Maksudnya ya namanya juga kuliah ya. Maksudnya masih menentukan gue mau jadi apa ibaratnya gitu ya. Tapi dulu itu aku emang ya udah tipe yang mencari tahu sih sebenarnya.
cari tahu dari diskusi sama alumni-alumni yang datang ke Jogja. Terus mereka tuh ngapain hari ini kerjaannya gitu ya. Ada bahkan yang kerjaannya di luar hukum gitu. Misalnya mereka bisnis. Ternyata mereka lebih suka kayak gitu. Ada bahkan temanku lulusan Fakultas Hukum, dia kerjanya jadi sales di perusahaan rokok. Nah, itu kan sesuatu yang ternyata dia sukanya jualan gitu. Itu kan, nah itu passion mungkin. Dia sukanya jualan. Udah lebih ke rasanya, gue nggak suka nih nganalisa hukum, jualan dia sukanya. Itu contoh. Cuma kalau teman-teman yang memang maunya di dunia hukum juga, profesinya hukum juga, ya memang harus penasaran dulu sih, balik lagi. Jaksa tuh ngapain sih gitu. Dulu aku juga nyari tahu loh, kan harusnya LCDC masih ada ya LCDC, Law Career Development Center. Iya masih Kak, masih ada. Nah itu dulu aku dari LCDC tuh, aku cari-cari, ya gimana ya platform yang ada waktu itu cuma itu gitu ya. Aku ke LCDC, dulu ada buku-bukunya seingatku, profesi hukum apa aja, kayak ada 12. Aku bacain tuh poin-poin pentingnya, hakim ngapain, jaksa ngapain, lawyer ngapain, kerja di perusahaan tuh ngapain, BUMN, dan lain sebagainya. Aku baca poin-poin pentingnya, karena ya banyak juga bukunya kalau dibaca. Tapi nggak menemukan gitu sebenarnya ngapainnya secara detail tuh gimana. Tapi tetap harus diskusi sih. Jadi ya mungkin teman-teman hari ini di Sparta bisa lebih menjalin erat lagi hubungan dengan alumni-alumninya. Media seperti ini kayak podcast ini menurutku salah satu yang membantu. Setidaknya kalian bisa enlighten dari awal nih, corporate lawyer ngapain hari ini gitu ya. Aku terakhir dengar juga yang versi hakim, si Adita Yoga. Hakim tuh ngapain gitu. Nah itu mungkin kalian di semester 6 kali ya, semester 6 gitu, zaman-zaman habis KKN udah mulai bisa tuh menggali dunia hukum tuh pekerjaannya ngapain aja. Luas banget sih teman-teman. Sebenarnya orang yang lulus fakultas hukum tuh harusnya bersyukur gitu. Benar-benar harus bersyukur. Karena profesi serendah-rendahnya profesi di dunia hukum tuh pasti tetap bagus, tetap baik menurutku. Kalian bisa jadi apa aja ya di perusahaan tuh, bisa lah. Soft skill kalian ketika kalian bisa membaca dengan baik, mengerti dengan baik, memberikan opini yang baik, itu kan soft skill ya, sesuatu yang kalian gain, kalian menjadi natural kalian ketika kalian ngampus dengan benar gitu ya, dari bimbong, ya lain-lain lah. Terus juga lawyer juga banyak banget hari ini. Dulu UGM lawyernya sedikit ya, tapi hari ini banyak banget. Jadi teman-teman bisa kontak alumni-alumni kita, bikin platform-platform selain podcast juga, misalnya event-event, entah itu interview, terus nanti ditonton publik banyak sekalian, atau event-event tertentu yang memang untuk teman-teman mahasiswa hari ini tahu gitu profesinya itu ngapain aja in detail. Misalnya yang paling terlihat kan hakim. Wah, ternyata hakim tuh harus, ini aku juga baru tahu ya, ketika teman-temanku banyak yang hakim. Mereka tuh harus di luar Pulau Jawa dulu selama 3 tahun kalau nggak salah. Terus pulaunya tuh macam-macam lah, Derawan lah, Polewali Mandar misalnya, temanku ada di sana. Jadi menarik sih, maksudnya, oh gitu ya jadi hakim. Nah itu jadi pertimbangan kan, apakah kalian mau hidup bukan hidup seperti itu, hidup di luar Pulau Jawa dulu gitu. Nah misalnya aku akhirnya mempertimbangkan, aku waktu itu nggak tes CPNS apa-apa, karena aku prefer di Jakarta. Bisa kalian reach juga gitu, dan bisa share juga si Taufeng di Sparta ya misalnya. Jadi itu sih teman-teman, emang basic alumni-alumni kita itu salah satunya gitu sih. Oke Kak, aku juga setuju banget sama yang disampaikan sama Kak Cahya tadi. Emang kita tuh sebagai mahasiswa Fakultas Hukum harus bisa menjalin relasi yang baik dengan alumni dan kakak-kakak kita yang ada di atas nih, yang udah lulus ataupun yang masih ada di Fakultas Hukum UGM ini, Kak. Terus juga dengan keleluasaan kita mengakses teknologi, kan seharusnya kita bisa memanfaatkannya juga untuk lebih mencari tahu nih
sebenarnya lapangan pekerjaan lulusan Fakultas Hukum itu apa aja, Yes. atau bahkan mungkin kita juga dari semenjak masih menjadi mahasiswa itu udah harus mikirin kira-kira kita ranahnya itu bakal nasional atau internasional gitu ya Kak. Mungkin Yes. berkaitan juga dengan penjelasan Kak Cahya tadi tentang pentingnya belajar legal English gitu. Betul. Iya, seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak dari aku. Oke. Kak Cahya, ada nggak sih satu patah, dua patah kata mutiara atau motivasi gitu yang sampai sekarang itu menjadi prinsip Kak Cahya dalam bekerja atau belajar gitu Kak? Hmm. Eh, ini sebenarnya agak basi sih. Cuma ketika dipraktikkan dengan serius gitu ya, aku dua hal sih sebenarnya. Yang pertama humble tadi ya. Humble tuh tadi kaitannya sama yang pernah aku jelasin tadi di sesi-sesi pertanyaan sebelumnya. Untuk tidak picky terhadap sesuatu hal, humble untuk mau belajar, humble untuk mau dengar pendapat orang, humble mau terima kritik. Nah itu ya karena tadi ya hubungan dari humbleness ini kan berkaitan sama hubungan kalian dengan manusia ya. Kalian bekerja sama untuk perusahaan, artinya kalian bekerja untuk bos kalian lah ibaratnya. Atau mungkin kalau kalian rekan bisnis, nah itu juga kalian harus punya respect gitu ke rekan bisnis kalian, ke bos kalian. Nah itu berkaitan lah, saling berkaitan. Jadi sifat humble ini emang harus dimiliki. Dan aku sih bersyukur ya ketika aku kuliah di UGM, itu yang ngajarin aku juga untuk humble. Salah satunya Sparta misalnya, kulturnya, lingkungan organisasinya menuntut untuk itu. Karena arogan sedikit kan, yang aku lihat sih dulu ya, ini hari ini nggak tahu. Arogan sedikit kan juga, ya orang itu juga jadinya nggak banyak temennya di Sparta misalnya gitu. Jadi emang harus humble dulu dari awal. Keris. Sebenarnya dari tadi aku ngomong keris mulu, karena itu emang penting gitu. Yang pertama humble, penting. Yang kedua curious. Ya tadi, curious itu cabangnya jadi macam-macam. Kalau bisa ditarik 2 garis besar, satu, kalian curious sama substansi hukum, itu akan membantu kalian untuk mengerti lebih cepat, beradaptasi lebih cepat sama pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni. Sama yang kedua, misalnya curious untuk profesi apa yang mau kalian ambil, tadi berpengaruh juga tuh. Ini bisa jadi kesimpulan juga ya. Kalian bisa cari tahu banyak, kalian risetnya jadi lebih bagus. Misalnya gitu ya. Ketika kalian curious, kalian mempertanyakan something gitu ya, poin besarnya. Misalnya kalian mau profesi corporate lawyer, apa sebenarnya unsur-unsur yang dibutuhkan, persiapan yang perlu dilakukan. Nah, itu kan kalian bisa bedah sendiri. Ibaratnya kalian punya big datanya sendiri gitu di pemikiran kalian. Atau bahkan di arsipnya kalian udah catat tuh. Ini pros and cons-nya dan lain sebagainya. Itu munculnya dari curiosity gitu. Ketika kalian punya dua itu, menurut aku, humble dan curious, mungkin nggak hanya berlaku di corporate lawyer aja, tapi juga di profesi lain gitu. Kalian bisa escalate, kalian bisa berkarya di masyarakat gitu. Oh, sangat insightful banget sih Kak menurut aku. Aku juga setuju banget dengan beberapa poin semuanya ya, semua yang udah disampaikan sama Kak Cahya dari awal sampai detik ini. Sebenarnya aku masih ada banyak banget yang pengen aku tanyain ke Kak Cahya dan mungkin teman-teman Spartans dan pendengar juga mungkin merasa ada beberapa hal yang kayaknya belum kejawab. Tapi karena keterbatasan waktu, kita harus sudahi podcast ini di sini. Oke, no worries. Thank you udah undang teman-teman Sparta. Ya, kita juga mau makasih sama Kak Cahya udah mau menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat banget di posting episode 16 kali ini. Amin. Semoga membantu ya mencerahkan teman-teman ya. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih juga buat Kak Cahya. Sekian untuk podcast episode 16 podcast tentang muting Satria Paramarta FUGM kali ini.
Makasih udah mau dengerin podcastnya dan udah mau nonton juga ya. Ini ada di YouTube ya. Oh, oke. See Kayaknya you. yang lain nggak?